Okay. Because I know ada orang yang kena like lebih teruk, yang kena yang juta-juta rupiah. Tapi we are up to share the experience. Okay. Anytime you can contact. Because after the day after that, dah ramai cerita yang kena puluh-puluh ribu ringgit Malaysia. So macam, oh. 14 orang Malaysia mengalami penghinaan ini. Keamanan, uang, dan waktu kami benar-benar habis. Budaya dan tempat belanja negara kalian memang yang terbaik bagi kami, tapi tidak dengan korupsinya. Confirm cancel Indonesia Tour 2025. Bye-bye Bali, bye-bye Danau Toba, Bukit Tinggi. Hai Vietnam, I will come to you. Aduh. Ini ya, yang seperti ini geng, akhirnya yang awalnya itu memang sudah plan ya, mau bercuti ke Indonesia, akhirnya gagal. Nggak jadi dikarenakan adanya case ini geng. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi nih ya. Ada saya di sini, Wak Lonjong Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, sesuai dengan tajuk di video ini, dan memang sengaja saya di video ini tidak memakai topi. Biasanya selalu memakai topi. Sekali-sekali boleh lah, geng ya. Oke, jadi geng, kemarin geng ya, ketika saya melihat beranda YouTube ya, muncul ada satu video terbaru ya dari channel YouTube Indonesia yang cukup famous ya. Dia selalu menceritakan atau memberitakan berita-berita yang sekiranya viral pada saat itu geng ya, yaitu Kamar Jerry. Dan inilah apa yang saya takutkan ya, akhirnya terjadi geng ya. Sampai-sampai YouTube Kamar Jerry ya membahas case ini geng ya, dimana case polis rasuah ya yang sebanyak 18 polis ya semasa konser DWP atau DWP ya. Nah, 18 polis itu memeras warga negara asing ya. Ya, kebanyakan daripada Malaysia geng ya. Ini sangat memalukan sih geng ya. Dan ada total views sudah mencecah 131.000 views ya. Dan ada ramai sekali komentar-komentar, baik itu dari warga Malaysia dan juga warga Indonesia geng. Nah, contohnya seperti ini geng ya. Nah, ini disematkan komentarnya oleh channel Kamar Jerry geng. Confirm cancel Indonesia Tour 2025. Bye-bye Bali, bye-bye Danau Toba, Bukit Tinggi. Hai Vietnam, I will come to you. Aduh. Ini ya, yang seperti ini geng, akhirnya yang awalnya itu memang sudah plan ya, mau bercuti ke Indonesia, akhirnya gagal. Nggak jadi dikarenakan adanya case ini geng. Dan ramai juga kemarin yang berkomentar di channel saya juga berkomentar hampir sama seperti ini geng ya. Nah ini nih geng, ada lagi beberapa komentar ya. Mantap prestasi polisi sampai go internasional, malu-maluin ya. Dan ini juga geng ya, ada Zamaju 8922. Saya TKI kerja di Malaysia. Polisi dan warga Malaysia sangat baik, tidak pernah mengganggu kita. Berharap polisi tersebut dihukum seberat-beratnya. Nah itu geng ya, salah satu komentar orang Indonesia yang bekerja sebagai TKI yang ada di Malaysia geng ya. Itu dia. Kita coba buka satu komentar lagi lah geng ya. Itu bukan lagi oknum, tapi institusi karma berjamaah. Waduh. Akhirnya yang menanggung malu tidak hanya institusi polisi itu sendiri geng, tetapi mungkin seluruh rakyat Indonesia geng ya. Image-nya ini geng ya. Aduh. Ya itulah geng ya, beberapa komentar-komentar yang berada di channel Kamar Jerry geng ya. Oke lah. Di video sebelumnya saya memang belum sempat membahas sebenarnya apa dan seperti apa geng ya, kronologi yang sebenarnya ya ketika oknum ya atau segelintir polis yang memeras penonton di DWP atau DWP geng ya, dan totalnya ini mencecah 2,5 miliar ya.
uang dari rakyat Malaysia. Nah, itu dia geng ya. Oke geng, seperti biasanya sebelum kita mulai video ini geng, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan video ini rupa-rupanya cukup panjang, hampir 26 menit. Jadi kita akan melihat sampai dengan habis geng ya. Setelah pandemi COVID, di mana acara yang berpotensi menimbulkan keramaian itu nggak diperbolehkan sama sekali. Nah, sekarang sudah banyak nih negara-negara yang mulai mengadakan acara-acara konser, festival, pokoknya semacam balas dendam atas apa yang sudah terlewat gitu. Kalau dulu kita nggak boleh ngumpul sama sekali, nggak boleh bikin festival musik dan lain-lain. Nah, kali ini setelah masa pandemi COVID berakhir, festival-festival tuh banyak banget menjamur. Nah, nggak terkecuali di negara kita Indonesia. Di tahun ini aja udah banyak banget konser-konser dari musisi-musisi terkenal, dari mulai Bruno Mars sampai dengan idol K-pop dan masih banyak lagi. Nah, biasanya penontonnya itu nggak cuma dari negara kita, tapi juga ada yang datang dari luar negeri. Nah, seperti salah satu acara yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Jakarta Warehouse Project atau yang biasa disingkat dengan DWP. Yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Nggak cuma fans dari Indonesia, tapi juga para fans dari luar negeri yang rela datang ke negara kita untuk menonton artis-artis yang mereka sukai. Yang mana artis-artis ini tampil di DWP dan ya mungkin bisa dikatakan belum tentu setiap tahun kita bisa menonton mereka. DWP sendiri geng menjadi salah satu konser musik paling besar dan meriah di Indonesia. Nah, namun geng, sejauh DWP ini ada gitu ya, acaranya tuh selalu pecah banget, meriah banget. Tapi tiba-tiba nih di dalam tahun ini DWP untuk tahun 2024 ini berakhir dengan sebuah kejadian atau kasus yang benar-benar mungkin bisa dikatakan agak memalukan bagi kita warga Indonesia. Nah, jadi di konser DWP tahun 2024 ini diwarnai dengan berita miring karena pada saat konser berlangsung ada beberapa oknum polisi Indonesia yang menangkap beberapa penonton yang mana diantaranya mereka adalah warga negara asing, yaitu warga negara Malaysia. Gak cuma ditangkap aja geng, menurut beberapa kesaksian dikatakan kalau para oknum polisi ini juga sampai memeras para penonton tersebut tanpa alasan yang jelas, pastinya membuat institusi kepolisian menjadi tercoreng karena yang melakukan penangkapan dan pemerasan itu adalah oknum anggota mereka. Jadi saya tegaskan sekali lagi, kemarin itu juga ada ramai sekali kawan-kawan yang berkomentar, oknum itu apa Cak? Nah, sebenarnya saya sudah pernah menjelaskan hal ini berkali-kali geng. Oknum itu adalah segelintir para pelaku ya, tapi biasanya oknum itu dideskripsikan sebagai orang yang melakukan perbuatan negatif. Oknum nih, segelintir nih, begitu geng ya. Tapi kita sebagai orang Indonesia rata-rata memang menyebutnya itu ulah oknum atau segelintir. Nah, itu geng ya, begitu oknum. Tapi biasanya lebih ke arah yang negatif biasanya geng, oknum itu geng ya. Oke, next. Sementara, ya seperti yang kita tahu ya, di Indonesia itu masih banyak polisi-polisi baik yang bekerja sesuai dengan aturan. Yang mana gara-gara ada anggota dari sesama institusi mereka yang mereka juga ikut kena getahnya. Bisa dikatakan ini adalah domino efek. Satu orang jatuh semua. Nah, jadinya kejadian ini membuat instansi kepolisian sendiri mengambil langkah tegas terhadap para oknum anggota mereka. Jadi gak pandang bulu, semuanya ditangkap. Nah, kejadian ini juga mencoreng serta membuat malu nama Indonesia sendiri geng, dan membuat banyak turis dari luar negeri jadi enggan datang lagi ke Indonesia sebab takut akan mengalami hal serupa. Karena menurut mereka polisi Indonesia dianggap super korup oleh masyarakat luar negeri yang mau datang ke Indonesia. Jadinya mereka jadi takut gitu. Nah, di video kali ini kita akan membahas nih geng mengenai kejadian yang ada di DWP dan bagaimana penyelesaiannya setelah para oknum polisi tersebut ditangkap. Oke, ini berbicara tentang polisi yang korup geng ya. Ini juga ada satu komentar yang cukup menarik geng. Kita perhatikan bersama-sama. Nah, ini geng ya, kalian baru sekali. Nah, ini komentar dari Indonesia. Bayangin gimana frustasinya kita yang setiap hari berhadapan sama polis-polis yang seperti ini, yang macam nih. Nah, terima kasih buat teman-teman Malaysia yang menyerukan korupnya kepolisian kita. Waduh, jadi sekaligus seperti senang dengan kejadian ini geng ya, macam happy ya, karena gara-gara orang-orang Malaysia yang datang berkunjung ke konser DWP ini geng ya, memviralkan masalah ini geng. Nah, itu ya. Aduh, oke, kita lanjut lagi geng ya.
Oke, next. Langsung aja kita bahas secara lengkap di Permisi. Pemerasan di konser DWP. Ini kronologinya, geng ya. Jakarta Warehouse Project atau yang biasa disingkat dengan DWP. Ini adalah sebuah festival musik yang diselenggarakan oleh Ismaya Live. Festival ini diadakan setiap tahun dengan membawa banyak musisi dari luar negeri yang kebanyakan adalah disc jockey atau DJ. Karena genre musik yang paling sering ditampilkan di DWP adalah musik elektronik atau electronic dance music atau disingkat dengan EDM. DJ yang dibawa pun juga merupakan DJ terkenal, mega bintang gitu, geng. Seperti Steve Aoki, Z, dan lain-lain. Steve Aoki sendiri sudah 7 tahun tidak tampil di DWP dan akhirnya bisa disaksikan lagi oleh para fansnya di DWP tahun ini. Wow. Ya kenapa nggak tampil lagi di DWP? Ya mungkin karena pandemi COVID. Pandemi COVID cukup panjang, yaitu 5 tahunan. Nah, untuk tahun ini, geng, acara DWP sendiri diselenggarakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 13 Desember sampai dengan 15 Desember. Harga tiketnya juga bervariasi, dari yang termurah yaitu 900.000 sampai dengan jutaan. Nah, yang hadir juga rame banget. Ini semua dikarenakan performer yang dihadirkan di DWP tentunya menjadi festival musik yang dinantikan oleh banyak fans EDM, dan gak hanya di dalam negeri tapi juga dari luar negeri yang rela datang ke Indonesia untuk nonton idola mereka. Nah, namun sedihnya di tahun 2024 ini DWP yang seharusnya menjadi momen bagi banyak orang untuk bersenang-senang malah menjadi sebuah pengalaman buruk bagi sebagian besar orang. Sebab ketika DWP berlangsung di hari ketiga yaitu tanggal 15, ada beberapa oknum polisi yang menangkap dan memeras beberapa penonton, termasuk diantaranya merupakan warga negara Malaysia. Ada juga yang kabarnya warga negara Singapura serta Thailand yang juga ikut ditangkap dan diperas. Hanya saja memang jadi ternyata tidak hanya warga Malaysia, geng ya. Aduh, ada warga Singapura, Thailand juga, geng. Tapi yang kebanyakan kena ini sepertinya warga Malaysia, geng ya. Nah, ini 400 orang Malaysia mengalami penghinaan ini. Keamanan, uang, dan waktu kami benar-benar habis. Budaya dan tempat belanja negara kalian memang yang terbaik bagi kami, tapi tidak dengan korupsinya. Yang paling banyak menjadi korban di dalam kasus ini adalah warga negara Malaysia. Aduh. Kejadian ini sebenarnya cukup heboh di media sosial, geng. Banyak orang yang membagikan pengalaman mereka ketika kejadian ini berlangsung. Nah, gue mau kutip satu cerita nih dari akun X dengan username @twtrave atau tweetref mungkin ya. Dia membagikan 3 foto yang bertuliskan kalau ada lebih dari 400 warga negara Malaysia yang diciduk oleh oknum polisi Indonesia di acara DWP. Dan gak cuma itu, di dalam tulisan tersebut dikatakan kalau ada total 9 juta ringgit Malaysia yang diambil dari mereka. Bahkan ketika mereka ingin check out dari hotel juga sampai ditunggu oleh si oknum polisi ini. Wah, kacau banget. Tulisan tersebut kemudian dijadikan template di Instagram dan sudah di-repost dan di-share oleh banyak orang Malaysia yang kemarin datang menonton DWP. Nah, sebenarnya apa yang terjadi, geng, ketika itu? Kok sampai heboh banget? Kok sampai ceritanya kayak apa ya? Serem banget gitu. Diperes sampai ditunggu ke hotel saat mau check out. Ini aku baru tahu nih kronologinya seperti ini ya. Check out hotel pun polis tunggu. Sampai begitu ya. Ya Allah. Dan ada informasi yang gue dapatkan dari media Kompas yang mengatakan salah satu warga negara Malaysia yang mengalami kejadian tersebut itu bernama Ilham. Nah, Ilham ini adalah nama samaran nih, geng. Nah, ceritanya Ilham ini pada saat itu datang dari Malaysia memang khusus ingin menghadiri DWP. Dan dia nggak sendirian, dia bersama dengan temannya yang merupakan warga negara Indonesia yang dengan nama samaran Raka. Nah, berarti Ilham ini ya dia mempunyai teman bernama Raka. Raka ini orang Indonesia, geng ya. Ilham dari Malaysia, sementara temannya ini, kawannya ini Raka, orang Indonesia, sama-sama nonton konser nih. Mereka berdua ini sedang menikmati pertunjukan dari Steve Aoki di saat itu, yaitu tepat di panggung Garuda Land yang menjadi performance di hari terakhir. Nah, di saat itu tiba-tiba aja ada beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian yang menarik tangan Ilham. Nah, si warga Malaysia dan orang tersebut meminta Ilham untuk mengikuti mereka sambil mengatakan, "Kami polisi, ayo ikut ke belakang." Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, orang yang mengaku polisi ini tidak menggunakan seragam, geng. Ya, nggak seperti dalam tugas gitu. Jadi nggak mereka itu kayak lagi penyamaran, pakai baju biasa, pakai baju sipil. Nah, istilahnya itu adalah undercover. Makanya para oknum ini tidak menggunakan seragam. Dan ternyata di saat itu Ilham ini sadar hal tersebut tidak hanya terjadi kepada dia,
Karena menurut cerita dari Ilham, dia nggak sendirian pada saat itu dan ada beberapa penonton DWP lain yang juga dibawa oleh oknum polisi tersebut untuk dikumpulkan dan diperiksa oleh oknum polisi tersebut. Nah, oknum polisi ini menanyakan kepada Ilham dia berasal dari mana, dan Ilham pun menjawab kalau dia warga negara Malaysia yang datang ke Indonesia khusus untuk menghadiri festival musik DWP. Untuk bisa membuktikan Ilham benar warga negara Malaysia atau bukan, polisi sampai meminta paspornya dengan alasan kebutuhan pemeriksaan administrasi. Nah, diberikanlah nih geng paspornya Ilham kepada oknum polisi tersebut. Namun setelah diperiksa, paspor Ilham malah nggak dikembalikan, tapi si oknum polisi ini justru mengetes tingkat kesadaran Ilham apakah dia sedang mabuk atau tidak. Dengan cara Ilham diminta untuk menyebutkan angka dari jari yang ditunjuk oleh si oknum polisi tersebut. Jadi kayak ini berapa gitu. Nah, Ilham kemudian diminta untuk berjalan agar oknum polisi itu bisa melihat apakah jalannya Ilham ini sempoyongan atau enggak. Dan oknum polisi itu juga mencium bau mulut Ilham. Nah, karena kalau seseorang habis minum alkohol udah pasti bakal tercium bau alkohol gitu, geng. Jadi Ilham dan juga para orang Malaysia itu, geng, ya, diinterogasi ya dengan para polis ada 18 itu ya, diinterogasi ya, disuruh tunjukkan paspor ya, lalu dites nih, geng. Nah, ini Ilham mabuk gak nih ya, dites. Ini angka berapa, ini berapa ya kan. Lalu setelah disuruh berjalan, geng ya, Ilham ini dites nih dengan polis nih ya, dibau nih mulutnya. Ada bau alkohol nggak? Ya ternyata sepertinya nggak ada bau alkohol sepertinya, geng ya. Dan Ilham menuruti semua permintaan dari si oknum polisi, dan Ilham tidak menunjukkan tanda-tanda kalau dia sedang dalam keadaan mabuk karena memang dia nggak mengkonsumsi alkohol atau barang terlarang sama sekali. Meskipun Ilham ini sudah terbukti tidak mabuk, tidak bersalah gitu, paspornya tetap ditahan, tidak dikembalikan oleh si oknum polisi. Dan Ilham sudah berusaha untuk meminta paspornya kembali, tapi si oknum polisi ini nggak mau menggubris permintaan Ilham dan malah ngobrol dengan oknum polisi lain atau temannya. Nah, dari sini kan udah jelas, geng ya, kalau memang sengaja untuk mencari-cari kesalahan, geng ya. Di sisi lain, Raka, si temannya Ilham yang merupakan warga Indonesia, di saat itu dia sadar kalau Ilham ini nggak balik-balik. Padahal udah sekitar 30 menit dia dipanggil oleh si oknum polisi tadi. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mencari keberadaan Ilham. Dan singkat cerita, akhirnya Raka berhasil menemukan Ilham ketika Ilham sedang memohon agar oknum polisi tersebut bisa mengembalikan paspornya. Nah, menurut pengakuan Raka, wajah Ilham terlihat panik dan Raka sadar kalau yang ditahan oleh oknum polisi itu bukan hanya Ilham, tapi ada juga beberapa penonton DWP yang lain yang juga paspornya ikut ditahan oleh oknum polisi tersebut. Nah, untuk membantu Ilham agar paspornya bisa kembali, Raka kemudian meminta kepada si oknum polisi agar mengembalikan paspornya Ilham. Namun tetap aja usahanya Raka tidak membuahkan hasil. Nah, terus Raka ini melihat paspor milik penonton DWP lain yang disita oleh oknum polisi itu juga, tetapi di dalam paspornya terselip uang Rp200.000. Nah, disitulah terlihat nih, wah, ada transaksi nih gitu. Karena hal itu, Raka pun berinisiatif untuk memberikan uang Rp200.000 di selipan paspor tersebut. Barulah setelah memberikan uang Rp200.000, paspor itu dikembalikan oleh si oknum polisi tersebut. Jadi oknum polisi ini kayak minta tebusan, geng. Minta nah, duit setelah semuanya selesai, Ilham pun dilepaskan juga gitu ya. Nah, Ilham pun bercerita nih sama si Raka kalau pada saat dia ditahan, dia dites kesadaran oleh si oknum polisi. Tapi ada penonton lain yang dites urin juga oleh mereka. Dan ketika dites urinnya dikatakan negatif, tetap aja si oknum polisi itu nggak kunjung mengembalikan paspor mereka. Jadi seolah-olah si oknum-oknum ini kayak minta pengertian gitu loh sama si pemilik paspor atau orang-orang yang mereka tahan ini. Barulah ketika si pemilik paspor memberikan uang, oknum polisi tersebut mengembalikan paspornya. Wah, benar-benar sebuah tindakan yang memalukan. Dengan kata lain bisa dikatakan ya korupsi banget lah. Ini benar-benar oknum yang sangat-sangat korup. Lalu geng, selain Ilham, ada banyak penonton lain termasuk warga Malaysia yang juga akhirnya membagikan pengalaman tidak mengenakan mereka ketika menonton DWP di Indonesia. Nah, semua ini mereka bagikan di sosial media. Kalau Raka tadi ceritanya kan dari media mainstream ya, media Kompas gitu. Nah, ini dibagikan secara pribadi dari sosial media mereka. Nah, salah satu ceritanya itu ada yang bercerita kalau apa yang terjadi ketika DWP
tersebut adalah pengalaman terburuk dalam hidup mereka. Sebab saat itu, si pencerita ini sedang menikmati konser dan bersenang-senang. Tiba-tiba ada beberapa oknum polisi yang datang dan mulai menangkap orang-orang di sekitarnya. Ia nggak pernah membayangkan sebelumnya, event internasional sebesar DWP, tapi malah menjadi tempat turis ditangkep-tangkepin tanpa sebab. Padahal, dia tidak menggunakan barang terlarang, dia tidak terlihat sedang minum-minum, tapi ikut ditangkap. Bahkan tidak membuat kekacauan juga kan geng ya, nggak buat kacau lah ya. Orang Malaysia yang mengatakan kalau dia nggak akan pernah mau lagi datang ke DWP. Mampus. Dan orang-orang Malaysia sudah tidak lagi support DWP, bahkan memboikot DWP semenjak kejadian tersebut. Nah, pengalaman mereka dihancurkan karena oknum polisi yang menargetkan dan menangkap para turis, terkhususnya turis-turis yang datang dari Malaysia. Karena warga Malaysia berpikir di saat itu mereka memang menjadi sasaran empuk bagi polisi-polisi korup yang ada di Indonesia. Nah ini, polisi Indonesia teruk. Orang Malaysia datang dari jauh ke orang buat tai. Nah itu ya, aduh. Nah, warga Malaysia berpikir di saat itu mereka memang menjadi sasaran empuk bagi polisi-polisi korup yang ada di Indonesia. Padahal ketika dites urin, orang-orang Malaysia ini juga udah nggak terbukti. Mereka semuanya bersih dari narkoba dan tetap saja tidak kunjung dilepaskan oleh si oknum polisi tersebut. Dan yang paling parahnya, ini menurut pengakuan warga Malaysia, buat gue nggak tahu kacau. ini lebay, Ya kan? berlebihan atau enggak. Tapi dia bilang nih, oknum polisi tersebut bahkan ada yang sampai meminta uang suap mulai dari Rp90.000 sampai dengan Rp200.000. Nah ini yang jadi soalan geng. Apa mungkin ada salah satu oknum polisi itu nggak tahu nominal geng ya, atau nggak tahu kurs mata uang maybe. Dikiranya mungkin Rp200.000 Malaysia ini mungkin sama dengan yang ada di Indonesia mungkin. Coba saya minta 200.000 lah ringgit Malaysia. Mungkin mengiranya 200.000 itu macam rupiah geng. Ya ini Malaysia, 200.000 ringgit Malaysia sama 200.000 rupiah itu jauh bedanya geng ya. Apa mungkin karena nggak tahu atau nggak paham ya. Waduh, ini parah ini. Wah, gede banget tuh. Itu kalau dirupiahkan itu sampai 300 jutaan sampai 700 jutaan, hampir se-M. Gue nggak tahu ya, ini maksudnya tuh jumlah total keseluruhan atau justru personal satu orang diminta segitu. Kalau memang personal ya, satu orang diminta segitu, itu tega banget sih si oknumnya. Nah, lalu ada juga orang Malaysia yang menceritakan hal yang sama. Nih, kalian lihat sendiri geng video lengkapnya. Because I know ada orang yang kena lebih teruk, yang kena yang juta-juta rupiah. Tapi we are up to share the experience. Anytime you can contact. Because after the day after that, dah ramai cerita yang kena puluh-puluh ribu ringgit Malaysia. So macam Terus geng, berita ini juga diangkat oleh akun Instagram IDM Maniak Asia dengan menjelaskan kalau ada ratusan orang Malaysia yang mengklaim kalau mereka menjadi korban penangkapan sewenang-wenang dan pemerasan oleh oknum polisi Indonesia yang korup. Setelah festival DWP diselenggarakan, di sosial media Malaysia ramai dengan komentar dari orang-orang Malaysia yang marah karena pengalaman mereka yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari oknum polisi Indonesia, di mana ada lebih dari 400 orang Malaysia yang diduga dipaksa agar memberikan uang kepada oknum polisi. Yang mana kalau uang tersebut dikumpulkan itu berjumlah 9 juta ringgit banyaknya, atau sekitar 32 miliar rupiah. Gila. Dan ada beberapa laporan juga yang mengatakan kalau orang Malaysia sampai dipaksa untuk membayar uang kepada oknum polisi meskipun mereka sudah lulus tes urin, alias mereka tidak terbukti dengan tuduhan memakai barang terlarang. Dan oleh sebab itu, sebagai reaksi marah dari penonton Malaysia yang datang ke DWP, timbullah seruan untuk memboikot DWP dengan hashtag boikot DWP, DWP sucks, dan corruption. Kata-kata corruption inilah yang paling lengket nih sama negara kita nih. Akhirnya kan image suatu negara itu mempengaruhi juga geng, akhirnya geng ya. Yang plannya tadi itu seperti komentar di awal video tadi geng ya, mau datang ke Bali lah, mau datang ke Bukit Tinggi lah, nggak jadi nih geng. Dan memang ramai sekali komentar-komentar dari orang komentar channel YouTube saya geng ya. Itu juga berkomentar seperti itu geng ya. Saya plan mau kena ke Indonesia, saya takut saya agak takut bang. Nah begitu akhirnya geng ya. Nah yang rugi siapa? Yang rugi ya
pariwisata pelancongan Indonesia sendiri, geng, yang rugi. Sebagai respon atas kejadian ini, pihak penyelenggara acara, yaitu pihak DWP sendiri, atas nama Ismaya Live juga mengeluarkan pernyataan resminya di Instagram mereka. Di dalam pernyataan tersebut, Ismaya mengatakan bahwa apa yang terjadi ketika itu yang menimpa sebagian besar warga negara Malaysia berada di luar kendali mereka. Walaupun begitu, pihak Ismaya Live akan berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang serta pemerintah untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Nah, netizen banyak yang berkomentar di postingan tersebut dengan mengatakan kalau DWP ini adalah DWP terburuk dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ada juga yang memberikan solusi kalau sebaiknya acara DWP dipindahkan aja dari Jakarta. Lebih baik diadakan di Bali. Bahkan ada yang mengecam institusi kepolisian juga, geng. Terus banyak juga warga Malaysia yang menyarankan kalau DWP itu dirubah aja, nggak usah jadi DWP lagi, tapi lebih mending jadi MWP, Malaysia Warehouse Project, alias meminta DWP untuk dipindahkan ke negara mereka. Ya, lebih aman mereka, ya. Negara mereka lebih cenderung aman ketimbang di Indonesia karena banyaknya polisi yang korup. Itu, geng, ya. Acaranya bagus, konsernya bagus, geng. Tidak ada masalah sekali, ya. Desain panggung cantik, ya, geng. Gue star, ya. Sang pengisi acara, ya, DJ itu bagus, mantap. Tapi satu yang nggak bagus, geng, dan bahkan mungkin sampai trauma, ya, diperas nih, diperas, corruption, ya, rasuah itu, geng, ya, teringat-ingat terus, geng. Gila. Padahal tidak buat kesalahan, tidak buat kekacauan. Beda lagi kalau turis-turis warga negara asing, ya, dari Malaysia itu buat kekacauan. Nah, itu beda lagi, geng, ceritanya, geng, ya. Ini mereka tertib, tidak buat kekacauan, tapi masih saja paspornya ditahan, ya. Paspor boleh balik ketika ada duit. Nah, itu, geng. Aduh. Oke, next. Di dalam kejadian ini bikin miris banget ya, geng. Seperti yang udah gue katakan di awal, kalau kejadian ini diakibatkan oleh oknum polisi. Tidak semua polisi seperti itu. Masih banyak polisi-polisi yang baik yang memang menjalankan tugasnya sesuai dengan porsinya. Nah, tapi karena kelakuan oknum-oknum ini, citra dari polisi yang baik jadi tercoreng. Nah, jadi digeneralisir semuanya. Bahkan gak cuma institusi kepolisian aja, dengan kejadian seperti ini akan banyak turis luar negeri yang tidak mau lagi datang ke event musik Indonesia karena takut mengalami hal yang sama. Padahal dengan adanya turis luar negeri yang datang ke Indonesia, itu bisa meningkatkan pendapatan negara. Banyak netizen yang bilang kalau perbuatan para oknum polisi tersebut membuat malu wajah Indonesia karena berdampak kemana-mana. Betul. Kebayang tuh ya. Aduh, gue juga nggak habis pikir gitu, kok sampai bodoh banget gitu ya. Padahal kan mereka sudah menjalankan pendidikan gitu ya sebelum bertugas gitu. Kok bisa berbuat kayak gini? Cuma demi keuntungan pribadi, tapi bikin malu dan mencoreng nama Indonesia. Sekarang tuh Indonesia di mata luar udah kayak negara apaan, gila, kayak busuk banget gak sih negara kita jadinya gitu. Nah, tidak hanya disekolahkan, Bang, tapi para polis-polis itu ketika sudah menjadi polis beruniform, ya, ada pangkat di sini, mereka pasti digaji, geng. Aparatur sipil, ya, aparatur negara, abdi negara, digaji dengan negara, ya, dan gajinya itu bukan gaji kecil, gajinya cukup tinggi, iya kan? Tapi ya, aduh, gaji tinggi, fasilitas ada, ya, untuk istri, kesehatan, pendidikan, untuk anak-anak itu ada semua. Nah, ini satu komentar yang menarik juga nih, geng. Nah, ini, geng, ya, dari Amara. Jangankan sama turis, sama masyarakat sendiri aja orang Indonesia berani memeras kok. Memang harus diganti semua institusi kepolisiannya. Nah, itu ada yang membalas nih. Asli, gue kalau bawa kendaraan ketemu polisi agak takut, suka dicari-cari kesalahan. Nah, itu, geng, ya. Iya, ini mungkin jujur lah, geng, ya. Ini mungkin 90% mungkin, ya, hampir dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia. Padahal kita sudah komplit, lesson ada, kendaraan lengkap, ya, kita sudah patuh dengan aturan lalu lintas berkendaraan, ya. Tapi ketika ada satu polis, terkadang ada rasa takut atau cemas. Wah, ya namanya orang, siapa tahu, geng, ya, dicari-cari kesalahannya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya gini lagi, geng, ya.
Orang-orang beranggapan tuh negara kita kayak buruk parah gitu, bener-bener mencekam banget gitu. Liburan ke Indonesia, jangan, polisinya nanti minta duit. Aduh, padahal kan nggak segitunya ya. Masih banyak polisi-polisi yang baik. Namun sayangnya semuanya tercoreng gara-gara oknum kayak gini. Mereka juga diminta untuk menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang meskipun hasil tes narkoba negatif. Bahkan total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Banyak loh. Sekarang kita masuk nih geng ke dalam pembahasan mengenai respon dari pihak kepolisian sendiri terkait isu mengenai penangkapan dan pemerasan yang dialami oleh beberapa penonton DWP. Responnya yang kebanyakan gimana? berasal dari Malaysia ini. Ya. Nah, respon dan tindak lanjut Jadi pihak geng, polis setelah viralnya Indonesia. cerita dari pengalaman-pengalaman orang Malaysia yang dikatakan ditangkap oleh oknum-oknum polisi korup di Indonesia, mereka dipaksa melakukan tes urin sampai diperas juga. Nah, pihak kepolisian itu angkat bicara mengenai apa yang sudah dilakukan oleh para oknum anggotanya ini. Jadi melalui Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang bernama Kompol Jamalinus Nababan, beliau mengatakan bahwa memang benar ada anggota polisi yang hadir di dalam konser DWP, namun kehadiran para polisi-polisi pada saat itu hanya bertugas untuk mengamankan acara, bukan untuk menangkap atau memaksa para penonton yang di sana untuk melakukan tes urin. Itu nggak ada SOP kayak gitu, nggak ada perintah tugas kayak gitu. Yang ada hanyalah perintah untuk sekedar mengamankan acara. Nah, tapi malah jaga-jaga aji ya. mumpung digunakan oleh para oknum ini untuk mencari cuan lebih. Aduh. Nah, meskipun begitu, pihak kepolisian juga akan melakukan pengecekan ke jajaran mereka apakah kejadian yang diberitakan tersebut benar dilakukan oleh petugas mereka atau justru nantinya malah oknum polisi gadungan gitu, takutnya. Nah, oleh karena itu, singkat cerita geng, diselidikilah kasus ini. Dan setelah diselidiki secara internal, Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam sudah mengamankan sebanyak 18 oknum polisi yang terkait dengan kasus dugaan pemerasan yang menimpa sejumlah penonton yang ada di DWP. Mereka semua terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran. Nah, dari sinilah terbuka semuanya. Ternyata bukan polisi gadungan, tapi benar-benar oknum anggota polisi yang memang sedang bertugas di sana. Kalau memang polisi gadungan itu polis palsu ya. Kalau polis palsu itu rasa-rasanya nggak mungkin sampai berani menangkap 400 ya. Misalnya ada 18 polis gadungan, semua polis palsu misalnya geng ya, polis palsu. Nggak mungkin seberani itu dengan menangkap 400 warga negara asing ya, apalagi sampai meminta duit. Nggak mungkin. Itu sudah terkoordinasi semuanya geng ya. Dan memang betul ternyata itu polis asli geng, benar-benar seorang polis. Tapi SOP-nya geng awalnya itu hanya disuruh untuk menjaga-jaga ya. Tapi merekanya yang nakal geng, mereka nakal ya, mereka main tangkap ya kan, cari cuan. Nah, cari duit, mau uang geng, begitu. Aduh. Untuk mengamankan, bukan untuk ya memeriksa orang yang pakai narkoba, mabok, atau sampai dites urin. Nggak ada itu. Nggak ada surat perintah tugas kayak gitu. Nah, untuk saat ini 18 oknum tersebut sedang menjalani sejumlah pemeriksaan oleh Divisi Propam, namun belum ada informasi lebih lanjut mengenai kasus tersebut. Hanya saja Polri tidak akan mentoleransi pelanggaran yang sudah dilakukan oleh 18 oknum ini geng. Karena kenapa? Ya dampaknya nggak cuma untuk institusi aja, tapi untuk wajah negara kita yang benar-benar menjadi sangat malu. Nah lalu geng, menurut Komisioner Kompolnas Muhammad Khoirul Anam mengatakan ada pelanggaran dalam dugaan pemerasan yang dilakukan oleh 18 oknum tersebut. Setelah mereka ditangkap, Kompolnas berharap agar Propam bisa memberikan sanksi yang tegas kepada para oknum ini. Selain itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISIS yang bernama Bambang Rukminto menilai kalau 18 oknum polisi yang sekarang sudah ditangkap itu harus mendapatkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat kalau mereka benar-benar terbukti bersalah. Harusnya begitu. Pemberhentian loh. Apakah ini dipecat atau justru diberhentikan dari jabatan atau apa, gue nggak tahu. Karena ya harusnya begitu karena ini sebuah tindakan yang sangat memalukan kayaknya sebagai petugas officer ya, abdi negara, apalagi seorang polis geng ya, begitu geng. Dan terakhir geng, sebelum saya tutup video ini, saya closing video ini geng ya. Nah ini dia geng ya. Jadi ada yang berkomentar nih sangat menarik ya. Kalau sudah 18 orang polisi berbuat kejahatan dan memeras duit warga negara lain, itu namanya preman berseragam atau preman beruniform.
beruniform, tetapi dia itu preman beruniform, geng, istilahnya begitu. Dan itu tidak oknum lagi, itu sudah terorganisir oleh kelompok mereka yang namanya institusi Polri. Ada apa dan mengapa dengan institusi Polri tersebut? Ada apa karena ingin cari uang lebih. Mengapa cari uang lebih? Ya alasannya uang begitu, geng, ya. Kalau kejadian ini berlaku untuk orang Indonesia nih, geng, ya, berlaku untuk orang Indonesia. Ada 400 orang Indonesia nih, ya, datang ke konser Malaysia atau ke konser Singapura. Tahu-tahu orang yang tengah cuti menikmati konser itu, ya, ditangkap oleh PDRM di sana, geng, dimintai duit. Wah, gimana itu, geng? Misal kalau kejadian seperti itu, ya, wah, pasti kecewa juga lah, ya, pasti kecewa. Dan itu malah viralnya lebih viral daripada case ini, geng, ya kan? Karena seluruh media yang ada di Indonesia meliput, ya, memberitakan hal tersebut. Nah, begitu, geng. Jadi akhirnya sudah tertanam nih, wah, ini jangan ke Malaysia lagi, jangan ke Malaysia lagi, jangan ke Malaysia lagi, begitu. Ya sama nih dengan orang-orang Malaysia yang nantinya, ya, sudah plan mau datang ke Indonesia, mau ke Bali, mau ke Bukit Tinggi, mau ke Jakarta, mau ke Bandung, mau ke Surabaya. Mereka mikir-mikir lagi nih, wah, jangan-jangan nanti gua gitu sama teman-teman datang rombongan, ya, mau ke tempat ini, ke tempat itu. Tiba-tiba ada polis nih, wah, paspor kami disita, dimintai uang. Ya, mereka akhirnya kan takut. Nah, gitu, geng. Jadi sangat disayangkan sekali, geng, ya, dengan adanya kejadian seperti ini. Semoga cepat diproses, geng, ya. Seperti apa ini case-nya, cepat diproses, cepat. Sudah ditangkap pelakunya 18, ya, dapat diproses, penanganan seperti apa, apakah dihukum, dipenjara, atau mungkin dipecat. Nah, dipecat dari institusi kepolisian lalu dihukum. Nah, itu I don't know, ya, masih dalam proses siasat lah, geng, ya, sampai dari hari ini, geng, ya. So, saya sebagai orang Indonesia untuk kesekian kalinya, ya, saya minta maaf lah, geng, ya, untuk kejadian yang berlaku yang ada di konser DWP, geng, ya. Saya minta maaf, ya. Oke, geng, ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan atau kesilapan kata-kata saya dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya, kalau ada video yang menarik yang mungkin boleh kita ulas bersama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Nah, di sini, geng. Dan akhirnya saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, ya, Rek.